begitu bukan orang dunia. Yang kita ikut itu adalah orang alam baka. Kita di dunia, tapi yang kita ikut adalah orang alam baka. Jadi apabila saat kita kembali ke alam baka, kita tidak susah. Kita tidak kesasar. Karena dari sekarang kita sudah mengikuti orang alam baka, orang alam yang sekarang. Inilah orang yang tidak berpisah dengan Tuhan. Itu iman. Kemudian Rasulullah lagi menanyakan al-qiblat kita. Kemana hadap kamu? Nah, ini yang dipertanyakan oleh Rasul. Hadap kamu kemana? Kita berhadap kemana? Maka tidaklah terjawab oleh umat. Kemudian diberikan oleh Rasul jawabannya. Kemana hadap kita sekarang? Siang dan malam. Kemana hadap kita? Kalau kita ilmu kita sekadar hanya ilmu syariat, yang kita hadap adalah alam semesta. Kita berhadap kepada manusia, berhadap kepada binatang, berhadap kepada tumbuh-tumbuhan, berhadap kepada bumi dan langit. Itulah hadap kita siang dan malam. Lain tak tahu. Yang kedua, kalau sudah kita meningkatkan ilmu kita dari ilmu syariat ke ilmu tarikat, apa yang ada di hadapan kita yang kita pandang? Hanya asma. Sudah kita meningkat dari memandang perbuatan Allah, kita sudah berhadap kepada asma. Jadi inilah yang dimaksud oleh Al-Quran untuk memperingatkan kepada sekalian hambanya. Summa yatalinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Maksudnya tatapkanlah, masyarakallah dari kulit kamu hingga hati kamu zikir Allah. Itulah imam, itulah kiblat kita, hadap kita. Hanya menghadap kepada zikirullah siang dan malam. Allah, Allah, Allah. Dari kulit sampai ke hati. Jadi yang dihadap dan yang dipandang hanya zikrullah, hanya asma. Maka bisalah menenangkan hati, ala zikrillahi atma'innal qulub. Jika sudah zikir Allah itu hidup di dalam diri kita, maka tenanglah hati. Kemudian kita tingkatkan ilmu kita menjadi ilmu hakikat. Yang dari tarikat ini kita tingkatkan kepada ilmu hakikat. Apa yang kita pandang? Kiblat kita yang kita hadap senantiasa siang dan malam? Tidak ada yang lain. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Barang kemana hadap kamu, di sana wajah Allah.
Jadi senantiasa memandang wajah Allah yang laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Memandang wajah Allah yang tidak seumpamanya oleh tiap-tiap sesuatu juga pun, dia yang amat mendengar dan dia yang amat melihat. Itu hadap. Yang mana dia wajah Allah yang tidak ada seumpamanya oleh tiap-tiap sesuatu juga pun. Yang dimaksud dengan wajah Allah itu, dapat hamba ini bergerak dengan wajah Allah, dapat sekalian hamba ini berkehendak dengan wajah Allah, dapat hamba ini mengetahui dengan wajah Allah, dapat hamba ini mendengar dengan wajah Allah, dapat hamba ini melihat dengan wajah Allah, dan dapat berkata-kata hamba itu dengan wajah Allah. Berkata-kata itu wajah alam namanya. Melihat dengan wajah basar, mendengar dengan wajah sama, mengetahui dengan wajah ilmu, berkehendak dengan wajah iradat, bergerak dengan wajah kudrat. Itu wajah Allah. Kesanalah pandangan orang hakikat siang dan malam, karena dia tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kita tingkatkan lagi ilmu kita dari ilmu hakikat ke ma'rifat. Jadi terus latihkan ma'rifat. Kemana hadap kita siang dan malam? Tidak ada. Yang kita hadap yang lain, hanya zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci. Hanya diri Allah yang maha suci. Di mana diri Allah? Wallahu muhitun fil alamin. Diri Allah itu muhit semesta alam. Ke alam mana saja kita berhadap, tetap menghadap kepada zat Allah. Berhadapan dengan manusia, berhadap kepada zat Allah. Berhadapan dengan binatang, berhadap kepada zat Allah. Berhadap kepada tumbuh-tumbuhan, menghadap kepada zat Allah. Kemana saja kita arahkan hadap kita, tetap menghadap kepada zat Allah. La maujudun illallah. Tidak ada yang ada, semuanya yang ada itu adalah zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagi orang ma'rifah. Jadi orang yang ma'rifah tidak ada lagi disangsikan untuk jalan pulang. Apakah jalan pulang itu kesasar? Apakah bagaimana? Tidak ada. Karena orang yang ma'rifah sekarang sudah pulang. Karena sudah senantiasa zat Allah tanpa dia kembali. Itulah yang dihadap siang dan malam. Jadi kan sudah berhadapan siang dan malam, jalan mana lagi yang mau dijalani? Tidak ada lagi yang mengganggu perjalanan, karena perjalanan sudah dijalani sekarang. Nah itu untuk mendapatkan jalan kembali kepada zat Allah itu, dari afal ke asma, dari asma ke sifat, dari sifat baru langsung kepada zat. Jadi tidak ada lagi yang dijalani, tidak ada yang dilakukan, tidak ada yang disangsikan. Hanya tinggal ketentuan Allah berapa lama kita diberikannya waktu menikmati kehidupan di muka bumi ini. Itu saja. Sampai waktunya udah datang berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah habis saat dan waktu kontrak di dunia, silahkan berangkat. Nah itu, satu saat tidak akan ditambahnya lagi, satu saat tidak akan dimundurkannya, tepat pada waktunya.
Nah, jadi inilah Rasulullah mengutamakan ilmu terhadap kepada umat, yaitu 6 perkara. Kemudian yang kelima, siapa saudara kamu? Nah, itu kata Rasulullah, saudara kamu itu siapa? Bukan si A, si B dan sebagainya. Itu belum tentu saudara kamu. Itu kata Rasul. Saudara kamu, innamal mu'minuna ikhwatun. Itu kata Rasul. Orang yang beriman, itulah saudara kamu. Itu yang pasti akan membela kamu. Itu kata Rasul. Dan yang terakhir, Rasul bertanya, siapa bapak kamu? Nah, sudah punya bapak? Kalau tidak punya bapak, tidak akan dapat selamat kembali kepada Allah. Karena kita turun ke dunia ini melewati bapak dan ibu. Apabila bapak dan ibu tidak menjamin keselamatan kita, kita akan binasa dalam perjalanan. Karena kita turun ke dunia ini melewati 2 lautan. Pertama, lautan nur yang sangat dalam. Yang kedua, lautan air yang sangat luas. Perjalanan melewati alam nur 41 hari dan 41 malam. Melewati alam air yang sangat luas, perjalanan 9 bulan 9 hari. Ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semasa kita menyeberangi lautan nur itu, Allah berkata dalam Al-Quran, wasakatal ardu binuri rabbiha. Apabila kita menyeberang dari lautan nur, menyeberangi lautan air yang sangat luas, maka Allah mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah perjalanan kita turun ke dunia ini. Maka tidak akan tertebus hutang kita terhadap kedua mereka yang menyelamatkan kita turun ke dunia ini. Dengan harta apa saja tidak akan tertebus. Dengan tenaga bagaimanapun kuatnya tidak bisa. Dengan emas perak yang banyak tidak akan terbayar. Kecuali kata Allah, innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali mereka beriman dan beramal saleh. Inilah yang dapat menebus. Inilah yang dapat membayar hutang kedua mereka yang berjasa menyelamatkan kita ke dunia. Nah, sekarang kewajiban kita untuk menyelamatkan mereka kembali ke alam yang baka. Mereka menyeberangkan kita dari alam baka ke alam yang fana. Kemudian pembayaran kita menyelamatkan mereka dari alam yang fana ke alam yang baka. Dengan apa kita menyelamatkan? Dengan iman. Apabila kita tidak beriman, tidak akan bisa selamat diri kita dan tidak akan dapat membayar hutang kedua orang tua itu. Ini yang dimaksud Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, selamatkan diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Siapa yang menjamin keselamatan diri kita kembali kepada Allah? Ini maka ditanya oleh Rasul, siapa bapak kamu? Punya bapak? Secara umum cuman hanya satu, Ibrahim Khalilullah, yaitu bapak. Ibrahim siapa? Bapak agama. Jasmani kita, siapa yang menyelamatkan? Maka Allah memberikan lagi bapak satu lagi, Adam alaihi salam. Itulah yang menyelamatkan badan jasmani kita.
rohani kita, siapa menyelamatkan? Maka diberikan oleh Allah lagi kepada hambanya yang menyerahkan diri kepadanya. Maka diberikanlah Bapa ini untuk menjamin keselamatan kembali ke hadrat Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang menyelamatkan rohani kita. Jadi Adam alaihissalam menyelamatkan badan jasmani kita, Nabi kita Muhammad SAW menyelamatkan rohani kita, dan Nabi Ibrahim alaihissalam menyelamatkan agama kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah ajaran Rasulullah selama 13 tahun di Jabal Qudus. Tapi ini baru awal-awalnya. Ini baru biji-bijinya. Nah, bagaimana pecahannya? Bagaimana keterangan yang sebenarnya? Nah, itulah yang kita kaji, memakan waktu 13 tahun. Sesudah 13 tahun diajarkan oleh Rasulullah 6 pertanyaan ini sudah dapat dijawab oleh umat. Barulah Nabi meninggalkan umat beserta sahabat di Jabal Qudus. Turun Nabi ke Masjidil Haram Makkah Al-Mukarram. Barulah didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah dibedah dadanya oleh malaikat Jibril, disucikan hatinya dengan air Zam-Zam, dimasukkan beberapa kesenangan Allah, baru diberangkatkan oleh malaikat Jibril pakai kendaraan Burak melaksanakan Isra dari Makkah sampai ke Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis dimi'rajkan, dinaikkan melewati langit 7 lapis langit. Kemudian terus lagi diberangkatkan Nabi kita Muhammad SAW melewati alam nur 70.000 lapis. Baru menghadap kepada alam zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksud Rasul? Memberikan pelajaran kepada umat dengan secara perbuatan, tidak lagi dengan lisan, dengan perkataan. Ini perjalanan Isra dan Mi'raj. Ini perjalanan iman. Inilah perjalanan satu malam. Pelajaran yang secara perbuatan tidak ada dengan perkataan. Itu yang dikatakan dakwah Rasul itu ada 2. Pertama bil lisan, kedua bil hal. Lisan perkataan, hal ini perbuatan. Maka barulah ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat, jika dikatakan oleh sahabat mengikut perjalanan Muhammad Rasulullah Isra dan Mi'raj, baru dikatakan ilmu itu menjadi iman. Iman yaitu pengenalan kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iman ini adalah menunjukkan jalan pulang. Itulah jalan pulang kepada Allah. Siapa yang tidak bisa mengikuti jalan pulang, jalan Nabi Isra dan Mi'raj, maka tidak dapat jalan pulang. Itulah satu-satunya jalan kita pulang kepada Allah. Nah, itu yang dicontohkan oleh Nabi perjalanan Isra dan Mi'raj, itu jalan pulang kepada Allah. Tak ada jalan lain. Itu jalan yang mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita mengikuti Rasul? Berjalan dari Makkah sampai ke Baitul Maqdis, naik langit lagi, bagaimana? Maka Rasulullah memberikan petunjuk jalan kepada sahabat dan umat untuk mengikuti perjalanan Nabi kita Muhammad SAW untuk menghadap kepada zat, supaya meningkatkan ilmu kepada iman dan meningkatkan bil lisan menjadi bil hal, adalah dengan ilmu. Dengan ilmu, kata Rasul tadi, wa man abadal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Ini dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu syariat,
ilmu tarikat, ilmu hakikat, dan ilmu ma'rifat. Kita tuntut ilmu syariat, berarti kita ikut Rasul, menjalani dari Mekah sampai ke Baitul Muqaddas. Itu perjalanan Isra. Kita tuntut ilmu tarikat, kita bisa ikut dengan Nabi kita Muhammad SAW menjalin 7 lapis langit. Maka tingkatan tarikat itu 7 lataid. Itulah 7 tingkatan langit. Kemudian kita tuntut ilmu hakikat, baru bisa kita mengikuti Nabi berjalan di alam nur 70.000 lapis. Kita tingkatkan ilmu kita kepada ilmu ma'rifat, baru bisa kita menghadap kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jalan pulang. Jadi apabila kita tidak menuntut ilmu syariat, ilmu tarikat, ilmu hakikat, dan ilmu ma'rifat, maka sesatlah kita pulang. Pasti neraka kalau sesat. Itu tidak diampunkan lagi. Itulah yang dikatakan neraka yang sesat di jalan. Itu cuma hanya syariat, tidak ada punya tarikat, tak punya hakikat, apalagi ma'rifat. Nah itulah nanti apabila sudah meninggal dunia, ruh itu dipulangkan ke dunia ini balik. Nah contoh seperti kita salat. Nah itu disuruh menghadap kepada zat Allah, ingatan dikembalikan kepada zat Allah. Sesudah takbir, maka jatuh ingatan kita kepada dunia, kepada pekerjaan, kepada harta benda, kepada perjalanan segala-galanya. Tidak menghadap kepada zat yang maha suci. Itu contoh. Nah itu. Jadi maksudnya ingatan jangan balik ke dunia, kembali kepada alam yang bakal. Jangan kepada yang dijadikan, maka kembalikan kepada yang menjadikan. Kenapa maka belum bisa kita pulang kepada yang menjadikan? Karena pengenalan kita masih sedikit. Pengenalan kepada dunia lebih banyak. Kita sudah hapus nanti pengenalan dunia. Maka meningkatlah, sempurnalah pengenalan kita kepada alam yang baka, kepada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hilanglah ingatan dunia ini. Ini dikatakan ibadah yang khusyuk. Inilah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika sudah kita mengetahui jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah punya Tuhan yang wajib disembah. Kita sudah punya Nabi yang wajib kita imankan, yang kita ikut untuk membawa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah punya imam, ikutan kita yang benar. Kita sudah punya kiblat yang hak. Kita punya saudara yang membela kita. Kita sudah punya bapa yang menyelamatkan diri kita. Baru kita meningkatkan ibadah. Baru kita tunjukkan dalam ibadah. Ibadah apa? Salat, puasa, zakat, dan haji. Ini ilmu entah kemana, iman entah kemana. Kiblat belum ada, imam tidak ada. Kok tiba-tiba ada salat? Salat apa ini namanya? Salat apa yang kita kerjakan itu? Salat yang dimurkai oleh Allah, bukan salat yang dicintai oleh Allah. Mana salat yang dimurkai Allah? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Itu kata Allah. Celaka dalam sebuah narkaul orang yang salat yang lalai dari ingatan. Itulah yang kita cintai salat tadi. Ini jangan ditegur, jangan dirubah, memberontak ini beserta ulama-ulamanya.
Inilah yang akan menjadi musuh yang sangat berat. Jangan disentuh, jangan diganggu pendengaran mereka. Fawailun lil musallin alladzina an salatihim sahun. Celaka dalam sebuah neraka. Pikir mereka surga. Nah, celaka ketawa pendengar mereka surga. Maka itu yang diyakinkan salatnya. Maka itu yang disenangi, maka itu yang dicintai. Padahal Tuhan mengatakan itu adalah neraka. Neraka wil. Tingkat yang keempat nerakanya. Jadi yang dimaksud Allah, kenapa maka mereka neraka melakukan salat? Karena salatnya menghinakan Allah. Salatnya hanya berbohong dengan Allah. Salatnya hanya merampas hak Allah. Itu sudah dikatakan Allah la haula wala quwata, tidak ada daya dan upaya, tapi dia juga mengaku dia punya daya dan punya upaya. Rasul mengatakan la tahrakun zarratin illa bi isnillah, tidak ada yang bergerak walau sebesar zarah kecuali izin Allah. Nah, dia juga katanya yang bergerak. Bagaimana? Dia juga yang melakukan itu salah, tidak dikembalikan kepada Allah. Sedangkan yang dimaksud oleh Rasul salat itu minallah billah lillah, daripada Allah kepada Allah bagi Allah. Itulah salat yang dimaksud oleh Allah. Maka dinyatakan oleh Allah salat yang diinginkan oleh Allah kepada hambanya, kad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sangat beruntung kata Allah bagi orang yang beriman. Nah, beriman dulu baru beruntung mengerjakan salat itu. Nah, itu bagaimana salatnya? Maka salat yang dikerjakan yaitu adalah khusyuk dan tawadhu. Khasyu'un, yang khusyuk. Itu bagaimana salat yang khusyuk? Sejuk mata hatinya dan tenang jiwanya. Itulah di waktu melaksanakan salat. Jadi ketika sudah mendapatkan ketenangan jiwa, hasil daripada menegakkan salat yang khusyuk, maka inilah yang sangat dicintai oleh Allah. Apa kata Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu kata Allah, wahai jiwa yang tenang, kembali menghadap kepada Zat dengan hati yang riba dan aku ridai. Fadkhuli fi ibadi, masuk ke dalam golongan jemaah hamba-hamba. Wadkhuli jannati, dan masuk ke dalam surgaku. Itulah panggilan Allah Subhanahu wa taala terhadap kepada hamba yang berjiwa tenang. Jiwa yang tenang itu adalah mendapatkan hasil daripada salat yang khusyuk. Salat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena salat itu dikerjakan karena iman dan ilmu. Bukan hanya sekadar mengerjakan salat begitu saja. Itu adalah karena ilmu dan iman. Maka nyatalah dia menjadi salat. Maka jika sudah menjadi salat, maka dia adalah menjadi kesimpulan, inilah orang yang takwa. Nah, jadi itulah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hamba-hambanya yang bertakwa. Barangkali hanya inilah perjalanan keterangan daripada kaji kita pada malam ini. Maka sudah banyak ini jalan-jalannya, keterangan-keterangan yang kita
renungkan, yang kita pikirkan supaya dapat diamalkan. Karena ini jalannya ilmu. Jika sudah dia menjadi ilmu, maka tingkatkan menjadi iman. Jadi inilah yang membawa keselamatan kepada diri kita. Dan kemudian kita lanjutkan kembali kepada usuluddin. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, ya kita persilakan. Maka untuk keterangan sebagai mukaddimah hanya kita batasi sampai di sini. Maka akan kita lanjutkan dengan usuluddin, yaitu pertanyaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.